Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi yang telah saya buat untuk mengisi ujian akhir semester bahasa Jepang. Nah, sebelum lanjut ke materinya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Hajimemashite. Arian Tisemon Gakko no Lala Shafila Tomoshimasu. Lala to yunde kudasai. Watashi wa Bandung kara mairimashita. Watashi no seinengapi wa 2007 3月13日です。Dozo yoroshiku onegaishimasu. Nah, yang pertama itu reading comprehension. Pada bagian A, itu ada percakapan antara customer dan penjual. Irasaimase. Sumimasen, kono jaketo wa ikura desu ka? Kochira wa 6800 yen de gozaimasu. M saizu wa gozaimasu ka? Hai, gozaimasu. Shichaku shite mo yoroshii desu ka? Mochiron de gozaimasu. Selanjutnya, pada bagian C ada pertanyaan yang harus dijawab. Nomor 1, berapa harga jaket tersebut? Jaketo wa 6800 yen desu. Kedua, ukuran apa yang diminta pelanggan? M saizu desu. Ketiga, apa arti ungkapan shichaku shite mo yoroshii desu ka? Bolehkah saya mencoba pakaian ini? Atau meminta izin untuk fitting? Lalu yang keempat, apa arti mochiron de gozaimasu? Yaitu, tentu saja, itu adalah ungkapan sopan atau keigo. Lalu yang kelima, dua ungkapan keigo dalam dialog. Yang pertama, ada de gozaimasu, keigo dari des. Lalu yang kedua, ada gozaimasu, keigo dari arimasu. Nah, yang kedua, ada restoran ethics. Nah, poin yang pertama itu memberikan tips setelah makan, atau bahasa Jepangnya tabeta to dechipu o watashimasu. Lalu yang kedua, berbicara dengan suara keras di restoran. Bahasa Jepangnya restoran de oki koe de nahanashimasu. Lalu yang ketiga, mengucapkan gochiso sama deshita setelah makan, atau bahasa Jepangnya tabeta to de gochiso sama deshita to imasu. Lalu yang terakhir, menggunakan telepon dengan keras. Restoran de oki koe de telepon o sukaimasu. Nah, etika yang benar adalah yang ketiga, yaitu mengucapkan gochiso sama deshita setelah makan. Nah, yang ketiga ada true or false. Yang pertama, itu ada slurping noodles, dianggap tidak sopan di Jepang, atau bahasa Jepangnya men o susuru no wasitsurei desu. Itu salah, karena slurping noodles tanda menikmati makanan. Lalu yang kedua, itu ada memberikan tip merupakan budaya umum di Jepang. Atau bahasa Jepangnya, Jippo wa Nihon de futsu no bunka desu. Itu salah juga, karena memberikan tip di Jepang itu tidak sopan. Lalu yang ketiga, pelayan harus menggunakan keigo kepada pelanggan. Atau bahasa Jepangnya, Weita wa okyaku sama ni keigo o sukaimasu. Itu benar, karena semua pelayan itu harus menggunakan keigo kepada pelanggan. Lalu yang keempat, itu ada pelanggan boleh memotong antrian. Atau bahasa Jepangnya, okyaku sama wa warikonde moi desu. Itu salah, karena memotong antrian itu sangat tidak sopan. Lalu yang terakhir, itu kebersihan merupakan bagian penting dari omotenashi. Atau bahasa Jepangnya, seikusetsa wa omotenashi no taisetsu na bubung desu. Itu benar. Lalu yang keempat itu sentence contraction. Yang pertama itu ada present positif, yaitu kono hoteru wa kirei desu, yang berarti hotel ini bersih. Lalu yang kedua ada present negatif, yaitu kono jaketo wa yasukanai desu, yang berarti jaket ini tidak murah. Lalu yang ketiga ada past positif, yaitu Kino depato de kaimono o shimashita, yang berarti kemarin saya belanja di department store. Lalu yang terakhir itu ada past negatif. Nah, yaitu okyaku sama wa check in shimasen deshita, yang berarti tamu itu tidak melakukan check-in. Nah, yang kelima ini aku belajar kanji writing, menuliskan dari angka 1 sampai 10, lalu menuliskan kanji dari Jepang, person, man, woman, child, guest, bill, day, month, and year. Dan ini adalah hasil penulisan saya.
Nah, yang keenam, itu ada guest lecture reflection. Pertama, ada dari Hiroshi Hisanaga Sensei. Beliau adalah founder dari Peace Smile. Pada webinar yang pertama, Hiroshi Hisanaga Sensei bercerita bagaimana dia mengajar bersama international students. Dan juga ia menceritakan beberapa budaya Jepang. Dia juga bercerita bahwa ada beberapa hal yang menurutnya itu agak berat saat international students tour bersamanya di Jepang, dan itu memerlukan beberapa hari, dan menurutnya itu lumayan berat. Lalu Hiroshi Hisanaga Sensei juga bercerita bahwa dirinya terbang ke Hanoi dan beberapa negara untuk melakukan reuni bersama murid-murid internasionalnya. Nah, yang kedua itu ada Emi Helminda Ishibashi Sensei, yaitu ia Indonesian Language Lecturer and Department of Asian Culture. Nah, di webinar kedua ini kita membahas mengenai omotenashi secara mendalam dan juga filosofinya. Nah, poin yang bisa saya dapat dari webinar yang kedua ini itu ada 3 pilar omotenashi, yaitu sikap tanggap, ketulusan, dan perhatian yang mendalam. Lalu yang kedua itu ada implementasi nyata di lapangan. Lalu yang ketiga ada esensi nilai yang dapat dipelajari, yaitu pertama itu kesabaran dalam menghadapi orang lain dengan tenang. Lalu yang kedua ada ketelitian dalam menjaga kualitas lewat perhatian pada detail kecil. Lalu ada empati, yaitu mampu memahami perasaan dan kebutuhan orang lain. Dan yang terakhir adalah ada konsistensi dalam mempertahankan sikap baik. Pada webinar ketiga bersama Miwa Rikimaru Sensei, ya, sebagai part-time lecturer. Webinar ketiga ini membahas filosofi dari Chanoyu, lalu ada ruang teh sebagai mikrokosmos budaya Jepang, dan juga aturan melayani tamu. Jadi, ruang teh itu bukan cuma tempat minum teh biasa, tetapi mencangkup berbagai elemen seni dan budaya tradisional Jepang. Lalu di webinar ini itu menjelaskan menjamu tamu itu harus berfokus pada rasa hormat, kenyamanan, dan kesadaran penuh. Nah, yang terakhir ini adalah reflection. Saya menuliskan kesan dan harapan saya. Kesannya, belajar mata kuliah bahasa Jepang dalam 1 semester ini seru banget. Selain belajar bahasa Jepang dasar, saya juga jadi punya banyak pandangan baru tentang cara menyapa dan melayani tamu dengan tulus melalui konsep omotenashi. Lalu harapannya semoga ilmu selama belajar Jepang yang sudah diajarkan oleh sensei bisa bermanfaat dan saya terapkan nanti saat magang atau kerja di industri hospitality. Dan ini adalah bagian yang terakhir. Terima kasih. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Andini Sensei. Terima kasih sudah mengajar kami dengan sangat sabar, selalu ramah, dan juga menjelaskan dengan pelan-pelan untuk mudah dimengerti oleh kami. Kelas Sensei selalu menyenangkan dan bikin semangat belajar. Semoga Sensei sehat selalu dan mata kuliah ini kedepannya bisa terus menginspirasi mahasiswa lainnya. Terima kasih.